Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Desain dan Analisis Jabatan. Sebelum dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Ada saya Muhammad Nadif Anas. Saya Skolastika Kezia. Saya Seiza Anggun. Pada kesempatan kali ini, pembahasan yang akan kita bawa adalah yang pertama itu pengertian dan konsep dari desain jabatan. Yang kedua merupakan pengertian dari analisis jabatan. Dan yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi desain jabatan. Tujuan dari pembahasan kami pada kali ini yaitu diharapkan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang desain dan analisis jabatan akan membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan karyawan yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kinerja dan kesuksesan jangka panjang dari organisasi tersebut. Yang pertama itu adalah desain jabatan. Desain jabatan adalah proses merinci dan mengorganisasi tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang melekat pada suatu posisi atau pekerjaan dalam suatu organisasi. Ini adalah salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk menciptakan struktur kerja yang efisien dan efektif, serta memastikan bahwa setiap pekerjaan memiliki deskripsi yang jelas dan pemahaman yang mendalam tentang apa yang diharapkan darinya. Berikut ada beberapa konsep dari desain pekerjaan itu sendiri. Yang pertama adalah deskripsi jabatan atau job description. Ini adalah dokumen tertulis yang merinci informasi tentang tugas-tugas, tanggung jawab, kualifikasi yang diperlukan, wewenang, dan kondisi kerja yang terkait dengan suatu posisi atau pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah spesifikasi jabatan. Ini adalah dokumen yang menjelaskan kualifikasi, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk sukses dalam suatu jabatan. Kemudian yang ketiga adalah analisis jabatan. Ini adalah proses yang melibatkan pengumpulan data tentang suatu jabatan, seperti tugas-tugas yang dilakukan, kualifikasi yang dibutuhkan, hubungan dengan jabatan lain, dan tanggung jawab yang diberikan. Kemudian yang keempat ada struktur organisasi. Desain jabatan juga berhubungan dengan cara tugas dan posisi-posisi di organisasi diatur dan dihubungkan satu sama lain. Kemudian yang kelima adalah fleksibilitas pekerjaan. Konsep ini melibatkan sejauh mana suatu jabatan dapat beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi dalam organisasi. Kemudian yang keenam adalah motivasi dan kepuasan kerja. Desain jabatan juga mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Kemudian yang ketujuh adalah efisiensi dan produktivitas. Desain jabatan yang baik juga dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas dan mengarah pada peningkatan produktivitas dan organisasi. Selanjutnya ada analisis jabatan. Analisis jabatan adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mendapatkan dan mengolah data menjadi sebuah informasi yang disajikan dalam bentuk deskripsi dan spesifikasi jabatan. Berperan untuk menentukan kemampuan seorang kandidat atau melakukan evaluasi posisi karyawan untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Hal utama yang menjadi tujuan analisis jabatan adalah untuk menemukan dan menentukan kemampuan dan keahlian seseorang yang dibutuhkan untuk setiap posisi yang berbeda di sebuah perusahaan. Selanjutnya ada contoh dari sasaran dalam analisis jabatan. Di antara lain ada penentuan tugas dan tanggung jawab, penentuan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kerja, perencanaan karir, perencanaan penggajian dan manfaat, perencanaan pengembangan karyawan, perencanaan sukses, dan manajemen perubahan organisasi serta kebutuhan regulasi. Nah, ada tahapan dalam analisis jabatan, yaitu pada tahap persiapan di awal itu mengidentifikasi tujuan analisis jabatan dan mengidentifikasi tim analisis jabatan serta melakukan rencana pendekatan. Yang kedua ada identifikasi jabatan, yaitu memilih jabatan apa yang akan dianalisis, mendokumentasikan informasi awal, dan yang ketiga ada pengumpulan data berupa wawancara, observasi, atau bisa juga pengisian formulir. Yang keempat, pada tahap analisis jabatan ada analisis data, yaitu menganalisis informasi yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi tugas-tugas utama. Yang kelima selanjutnya ada validasi, yaitu proses yang melibatkan pekerja yang bekerja dalam jabatan tersebut untuk memastikan bahwa deskripsi pekerjaan yang telah dibuat mencerminkan pekerjaan selanjutnya. Selanjutnya itu ada dokumentasi, yaitu menyusun dokumen resmi yang berisi deskripsi pekerjaan yang lengkap dan rinci. Dan pada tahap yang ketujuh yaitu penggunaan data jabatan, yaitu menggunakan hasil analisis jabatan dalam berbagai proses manajemen sumber daya manusia seperti perencanaan penggajian, perekrutan, penilaian kerja, dan pengembangan karyawan. Lalu yang terakhir pada tahapan analisis jabatan atau yang ke-8 yaitu pemeliharaan dan revisi, yaitu melakukan pemeliharaan berkala terhadap deskripsi pekerjaan untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dengan perubahan dalam organisasi dan pada lingkungan kerjanya. Selanjutnya ada manfaat
dan fungsi analisis jabatan dari tahapan-tahapan tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu bermanfaat untuk dapat mengenali skill dan tugas yang diperlukan karyawan, bermanfaat juga dalam membuat metode evaluasi yang tepat dari langkah-langkah tadi, serta juga bermanfaat untuk menentukan gaji dan promosi karyawan, dan akan lebih mudah menghadapi masalah terkait dengan kepegawaian. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi desain jabatan. Desain jabatan adalah proses yang penting dalam manajemen sumber daya manusia yang melibatkan penciptaan, penentuan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan untuk setiap posisi dalam sebuah organisasi. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi desain jabatan dalam manajemen sumber daya manusia. Beberapa faktor utama yang perlu dipertimbangkan yaitu yang pertama adalah tujuan organisasi. Desain jabatan harus selaras dengan tujuan dan strategi organisasi. Yang kedua itu ada struktur organisasi. Struktur organisasi seperti apa itu hierarkis, matriks, fungsional, atau lainnya akan mempengaruhi desain jabatan. Yang ketiga yaitu ada kemampuan karyawan. Kemampuan dan kualifikasi karyawan yang tersedia memainkan peran penting dalam desain jabatan. Yang keempat yaitu ada perubahan lingkungan eksternal. Perubahan dalam lingkungan eksternal seperti perkembangan teknologi, perubahan regulasi, dan persaingan pasar dapat mempengaruhi desain jabatan. Selanjutnya yang kelima itu ada efisiensi dan produktivitas. Desain jabatan juga harus mempertimbangkan efisiensi dan produktivitas. Yang keenam yaitu motivasi karyawan. Desain jabatan yang baik juga memperhitungkan motivasi karyawan. Posisi yang memungkinkan karyawan merasa terlibat, berkontribusi, dan merasa dihargai dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Yang ketujuh yaitu ada keseimbangan kerja dan hidup. Keselarasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi juga harus diperhitungkan dalam desain jabatan. Yang kedelapan yaitu ada diversifikasi tenaga kerja. Jika organisasi memiliki tenaga kerja yang beragam, seperti dalam hal gender, budaya, atau latar belakang, desain jabatan harus mencerminkan kebutuhan dan perspektif semua anggota tenaga kerja. Yang terakhir yaitu kendala anggaran. Anggaran organisasi dapat membatasi fleksibilitas dalam desain jabatan. Desain harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada. Baik, dari presentasi yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini, kami menyimpulkan bahwa yang pertama, desain jabatan yang baik dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan. Yang kedua yaitu analisis jabatan adalah alat penting dalam manajemen sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan evaluasi kinerja. Hal ketiga yang dapat kami simpulkan pada presentasi kami yaitu faktor-faktor eksternal dan internal seperti perubahan teknologi, lingkungan kerja dapat mempengaruhi desain dan analisis jabatan, serta organisasi harus fleksibel dalam menghadapinya. Yang keempat yaitu kesetaraan dan etika memainkan peran penting dalam desain jabatan untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi diperlakukan dengan adil dan setara. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu tantangan dalam desain dan analisis jabatan dapat diatasi dengan perencanaan yang baik dan adaptasi terhadap perubahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.